Iya, Menemukan kesadaran cinta lingkungan harus betul. dimulai sejak dini ya, seperti yang tadi Syara katakan, biar kebiasaan menjaga alam dapat diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan Setuju. sehari-hari ya. Dan hal tersebut ya dilakukan juga oleh sebuah komunitas nih yang berfokus pada isu lingkungan, yaitu Tunas Hijau yang mengkampanyekan mengenai gerakan cinta lingkungan pada generasi muda. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Fikri Alvino, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Fikri. Oh ya, halo, selamat pagi, Semi. Piye kabare, Fikri? Apik. Kabarnya api-api wae. Oke, Semi. Ya. Api dong. Luar biasa. Ya, jadi kita juga Baik, Sera dan juga Semi, saat Ya. ini saya sudah berada di Taman Bungkul, Surabaya. Dan ini menjadi salah satu tempat juga untuk berbagai komunitas mengkampanyekan berbagai isu-isu menarik begitu ya. Tak lupa juga di sini tidak terkecuali ada komunitas yang juga memiliki concern terhadap isu lingkungan hidup. Salah satunya Tunas Hijau ini. Dan mereka sangat aktif untuk bisa mengkampanyekan bagaimana menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar kepada generasi muda sejak dini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa saja sih kegiatan dari Tunas Hijau ini, saat ini sudah bergabung bersama dengan saya, Presiden dari komunitas Tunas Hijau, ada Bapak Muhammad Zamroni. Halo, selamat pagi Pak Muhammad Zamroni. Pagi, ya. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa, Mas. Oke Pak, sebenarnya untuk komunitas Tunas Hijau sendiri ini, apa saja kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan untuk bisa mengkampanyekan kesadaran peduli lingkungan ini kepada adik-adik kita generasi muda sejak dini? Jadi kita sebenarnya nyasarnya ya semua masyarakat ya, generasi. semua generasi, semua lintas umur. Cuma memang lebih sering itu melaluinya anak-anak, melalui generasi muda, melalui siswa. Tapi targetnya ya dengan siswa bergerak, dengan anak bergerak, belia bergerak, maka keluarganya bergerak. Terus setelah itu kami desain supaya juga bisa menggerakkan tetangganya, bisa menggerakkan satu kampungnya, bisa menggerakkan sekolahnya gitu. Baik, artinya dari generasi muda ini harapannya bisa tertular kemana-mana begitu ya? Iya. Baik. Bisa nyasar ke orang tua, bisa nyasar ke generasi ke pemudanya, ke lansianya. Baik, kalau saat ini tantangannya untuk bisa mengkomunikasikannya kepada generasi muda adik-adik kita, itu apa saja Pak di komunitas Tunas Hijau sendiri? Kalau di Tunas Hijau itu kan peduli lingkungannya itu harus dengan aksi-aksi nyata dan harus berkelanjutan. Tantangannya ya menjaga keberlanjutan. Jadi kami sudah membiasakan itu buat proyek-proyek yang berkelanjutan dengan capaian-capaian terukur. Misalnya ada yang budidaya tanaman sampai 50.000 tanaman dalam 1 tahun. Nah, bagaimana itu terjaga semangatnya tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat terus terjaga sampai dia mendapatkan manfaat gitu untuk secara alami dia bisa menjaga sustainability-nya. Tantangannya di situ. Berarti artinya harus menjaga semangatnya untuk bisa tetap berkelanjutan begitu. Caranya itu bagaimana Pak kalau di Tunas Hijau sendiri? Caranya ya memang kami coba untuk sebar buat berkala itu reward gitu ya. Penghargaan yang berkala mungkin 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun terus begitu setiap tahunnya. Itu diantaranya sih. Oke, baik. Artinya juga ada adik-adik yang memang difasilitasi begitu ya dari Tunas Hijau untuk bisa terus berkarya. Iya. Tapi selain dengan Pak Zamroni di sini, saya juga sudah bersama dengan adik-adik kita, aktivis muda dari Tunas Hijau yang juga akan berbagi program-program mereka yang telah mereka lakukan. Di sini ada Kaila dan juga Raihan. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oke, ini saya mulai dari Kaila terlebih dahulu ya. Kalau Kaila sendiri ini kegiatannya yang biasanya dilakukan di Tunas Hijau apa saja ini? Yang biasa saya lakukan, pastinya saya mengerjakan proyek saya, pengolahan sampah organik dengan knalpot BSF. Terus biasanya setiap weekend saya bersih pantai, dan pastinya saya selalu mengajak masyarakat sekitar untuk peduli lingkungan. Oke, kalau yang di bawah ini apa? Boleh diceritakan nggak? Nah, jadi yang saya bawa ini produk saya yaitu maggot kering sama pupuk kasgot. Nah, pupuk kasgot ini hasil dari pencernaan maggot, manfaatnya ini untuk pupuk tanaman. Nah, sedangkan maggot kering ini untuk pakan ternak, seperti ikan lele, ikan nila, ayam, dan biasanya beberapa kucing juga suka makan maggot kering ini.
Oke, artinya memang semua bahannya organik dan pastinya sangat sehat untuk hewan peliharaan seperti itu ya. Kalau Rehan sendiri, ini bawa apa ini Rehan? Ya, jadi ini produk mengenai proyek saya. Jadi proyek saya itu pemanfaatan limbah kulit bawang putih. Di sini ada 3 produk. Jadi ini produk unggulan saya yaitu tinta spidol. Tinta spidol ini tidak permanen dan mengurangi penggunaan bahan kimia pada tinta spidol konvensional. Oke. Jadi produk kedua saya juga membuat ekoenzim. Ekoenzim ini sebagai pupuk tanaman dan menyuburkan akar. Jadi tanaman lebih subur. Oke. Dari ekoenzim saya juga membuat sabun cair. Jadi sabun cair serbaguna ini adalah produk turunan dari ekoenzim. Sabun cair ini lebih ramah lingkungan karena busanya lebih sedikit. Oke, berarti ini kalian sering ya untuk ada proyek-proyek terkait dengan lingkungan hidup. Sejauh ini bagaimana perasaannya jadi salah satu anggota dari komunitas Tunas Hijau? Pastinya saya sangat senang sekali karena saya bisa menyadarkan masyarakat sekitar untuk lebih peduli lingkungan dan saya juga bisa mengolah sampah organik dari rumah saya sendiri secara mandiri. Oke, dan itu tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita dan juga seluruh tim dari Tunas Hijau untuk bisa menjaga terus bagaimana keberlanjutan ini bisa terjadi begitu ya di sekitar kita. Dan ini semoga bisa menjadi contoh untuk para pemirsa Jendela Negeri yang ada di rumah untuk dapat memberdayakan sampah-sampah organik yang ada di rumah mungkin yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos ataupun produk-produk lain yang bisa memberikan manfaat untuk kita sehari-hari. Dan mungkin sekian saja sharing kita dari Jawa Timur. Kita akan kembali ke Sera dan juga Semi ada di studio. Baik, Pak Fikri dan juga adik-adik Rayhan dan Kayla, kita bangga sekali nih generasi muda yang luar biasa sudah menciptakan bagaimana menjaga lingkungan dengan proyek-proyeknya ini. Semoga menjadi suatu hal yang memberikan contoh juga. Jadi contoh kecil ini juga menjadikan yang lain-lain, adik-adik yang lain juga ingin ikut berinovasi menjaga lingkungan hidup. Luar biasa, terima kasih sekali. Waduh, Wow, jempol. semangatnya kita suka ya. Iya, Kita ke betul Pak Ridwan. sekali. Pak Ridwan, seperti yang kita tadi lihat dari Fikri dan juga komunitas Tunas Hijau di Jawa Timur ini sangat luar biasa. Membuat anak kecil dari dini itu cinta terhadap lingkungan. Nah sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar yang kita hadapi khususnya bangsa Indonesia terhadap kelestarian lingkungan khususnya untuk anak-anak muda di Indonesia? Ya,